Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan-jalan di hari Minggu. Cakep. Jangan lupa bawa tripod. Cakep. Sudah lama menunggu, balik lagi di Tripod. Anjay, segitu ya? Boleh. Boleh ya, Anjay. boleh. Ain dia ya. Anjing. Anjay. Bukan Kasar banget tuh kick aja kali ya, musik Bolvi. Asli. Udah lah, kita ngobrol aja lah podcastnya. Kasar banget Asli. orangnya, parah. Astaga. Heran deh gue. Udah lama kita tidak rekaman bareng. Sudah lama banget deh. Kapan ya? Enggak, baru kemarin rekaman. Enggak, 17 Enggak, April. itu kan kita simpanan yang lama tuh. Waktu kita lagi di Surabaya. Copenhagen maksudnya. Anjay, amin. Di Surabaya tuh. 17 terakhir. Ini nih rekaman pertama nih setelah Setelah berapa ketemu ya. terakhir? 17. 16 Jadi lah di kayak. tanggal 2 Januari 2046 ya, kita baru rekaman lagi teman-teman. Time travel lah. Aku baru nonton video lucu banget di TikTok. Video apa tuh? Kita ngomong apa sih hari ini? Serem atau enggak sih? Serem dong. Oh serem hari ini, nggak jadi Iya, deh, iya. lucu soalnya. Iya, Gak apa-apa lah. intro aja intro. Oh iya, itu tau nggak yang kalian tau yang di TikTok yang babayo itu nggak? Babayo. Babayu. Iya, babayo tahu. gitu. Nggak ngerti. Betul. Gimana? Ada, jadi ada anak dia tuh suka bikin TikTok gitu. Nah, anak itu agak kayak mungkin ada penyakit gitu ya. Jadi itu kayak babayo ngomongnya gitu-gitulah. Babayu ini Terus- yang itu kan sih, yang ngomong Babayu dapat itu gitu. Iya yang itu Itu benar. berapa sih? 500.000. Ya, tapi dia nggak kasih kan. Iya, Babayu. Nah, itu anak yang itu. Oh nggak tahu. Malah Ya, aku nggak balas-balas ngerti sih dia kenapa sih. Kayaknya ada, ya Vi ya, kayak ada Iya, kayaknya agak Gangguan. kayak gitu gangguan deh. deh kayaknya. Oke. Terus dia diajarin naik sepeda tuh. Naik sepeda itu banyak banget yang nge-repost tuh videonya tuh di TikTok. Dia diajarin naik sepeda, terus depannya mobil, rem. Wah, direm sama dia set, Oh, gaya gitu, si cip. sepeda itu. Iya. Anjay, mantap. Terus kena, Belokan ya. terus belok kan. Nah, kalau got itu kan ditutupi pintu dari beton Beton, gitu kan. ah. Beton, tutupan beton, terus ada sela-selanya gitu kan. Iya. Nah, ada sela-sela yang lubangnya tuh agak gede. Terus pas dia belok situ, ban depan itu masuk ke sela-selanya. Aku musuh. Dia Iya. lucu banget. Itu lucu Astaga. lucu banget. Maaf nih, harusnya gak ketawa sih, tapi sorry itu lucu banget masalah video. Banyak tuh di FYP tuh. Iya banyak banget kan. Iya, Banyak aku banget. muncul sehari udah berapa ya hari ini ya? 5 sampai 6 kali kali. 3 kalian lebih. Aku gak tahu itu dapat dari Gila. mana. Aku pengen nonton video fullnya apa yang selanjutnya terjadi gitu. Anjir. Itu nggak Iya. full yang masukin TikTok. Jadi enggak, yang di TikTok tuh Enggak. habis lompat nggak sampai jatuh, dia langsung kayak Selesai. directed by gitu. Iya. Kayak gitu loh, kayak di meme gitu. Bukan dulu. Oh, Sampai nyungsep doang pas mau jatuh ya. Kan Itu enggak Kan nggak tahu selanjutnya harusnya kayak apa. ketawa sih ya. Itu Iya. lucu banget soalnya. Mas serem nih ya, Baik lagi. serem nih. Oke. Apa kita? Ini Banyak langsung cerita. kasus. Ini langsung apa nih? Cerita serem nih. banget. Kasus ya. Oh, langsung. Oke. Ini mencerita kasus, katanya Iya. horor, Saya horor, tapi kasusnya horor Oh, gitu. misteri. kasus horor. Kayaknya kita kurang ngobrol deh kayaknya. Gimana kalau kita ngobrol dulu guys? Ya, Oke. ngobrol dulu Udah. yang enak gitu. Ayo dimulai 1, 2, 3 cerita. Oke. Nah, Kita mulai kasus Raffi. apa nih? Nama kasusnya? Nah ini pada Maret 2019 Filipina sempat digemparkan. Gokil. Wih, kenapa tuh? Sama kasus yang namanya Christine Silawan. Jadi guys, Di mana nih? Kok nama-namanya kayak Asia gitu, Silawan. Filipina. emang di Asia. Oke. Christine Silawan ini anak usia 16 tahun. Hmm. Jadi kan dia waktu itu izin. Ini ceritanya gini, dia izin ke ibunya kan, mau ke gereja katanya. Oke. Terus ya oke, karena dia udah sering juga kan. Terus nanti Biarin jam berapa ya? Jam 5 apa jam 7 ya? Jam 5 balik ya kata ibunya gitu. Ya. Terus udah lah, ditungguin nggak balik-balik sama ibunya.
Sampai akhirnya dicariin kan. Ya. Sampai telepon polisi cariin gitu. Terus ada orang yang nemu mayatnya Christine Silawan ini di lapangan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, guys. Jadi pinggang ke bawahnya itu tanpa busana. Terus kulit wajahnya itu dimutilasi, cuy. Hah? Setengah, cuy, hilang sampai kelihatan tengkoraknya. Oke. Ini kalau cari Christine Silawan, langsung ketemu tuh gambar-gambar ilustrasinya. Gak mau cari aku. Ini kabelnya bikin Rami kayaknya kurang kenceng nih. Ini ada nyetrum ya. Nah, udah tuh. Kenceng ya? Nah, udah Udah. kenceng nih. Gitu guys. Jadi Christine Silawan. Gak mau aku lihat tau. Maksudnya hilang tuh Di ke bagian hilang. rambut atau gimana? hilang, ke kulit wajahnya yang hilang setengah. Wajahnya hilang setengah, coy. Jadi tengkorak tuh, tengkorak. Tengkoraknya kelihatan. Anjir. Gokil ya tuh. Di lapangan lagi terus. Di lapangan ditemuin ya? Terbuka. Iya, ditemuin lapangan. Terus. Terus akhirnya kan dilakukan penyelidikan. Ya, selidiki. Penyelidikan. Gitu. Jadi nah pas ketemu pas apa tuh? Habis dia apa sih? Dia otopsi ya? Otopsi. Nah, katanya ada bekas habis diperkosa, terus organnya hilang. Ada beberapa organ yang hilang. Nah, terus pas dicari-cari ada suspeknya. Suspeknya yang pertama pacarnya atau mantannya sih. Mantannya. Nah, bukan. Suspek pertamanya itu ada orang yang pernah ngelakuin pembunuhan kayak gitu juga. Gitu. Iya. Jadi kayak kepalanya hilang juga. Bukan kepalanya, kulit wajahnya hilang juga gitu. Tapi bukan dia, karena lupa lagi, ada pokoknya alibinya kuat lah, pokoknya bukan dia gitu ya. Bukan si pembunuh itu. Nah, ini aku rancang nih. Oke. Terus Gak pernah dipakai. Terus suspek keduanya ada pacarnya. Mantannya. Nah, tapi mantannya juga alibinya kuat, dia main basket sama teman-temannya. Dan teman-temannya ngeiyain gitu. Oke. Terus pas lagi penyelidikan itu sempet ada CCTV. CCTV terakhir kalinya si Christine ini lewat kayak di pinggir jalan sama cowok, lewat gitu aja. Ini siapa nggak tahu? Dia nggak tahu, soalnya membelakangi kamera gitu. Oke. Oh, ini dari CCTV. Oke. Gitu guys. Terus akhirnya ada orang yang ditangkap. Namanya siapa ya, lupa dah. Itu dia tuh emang buron. Terus dia itu katanya nyamar jadi anak 16 tahun lewat kaget deh. Lewat Facebook. Jadi ceritanya chat-chatan gitu, ya. Nah, si cowok ini itu udah berapa tahun ya? Mungkin 30-an gitu, 30-40-an gitu ya. Nah, dia nyamar jadi anak 16 tahun lewat Facebook. Nah, chat-chatan sama si Kristi ini. Kaget tuh, rame bisa ya. Kaget banget. Kaget. Makanya katanya sih ceritanya nih. Dia sampai mutusin si Kristi ini, sampai mutusin pacarnya yang itu tadi. Mau selingkuh ceritanya. Gara-gara si orang ini gitu. Iya. Terus habis chat-chatan gitu,
ketemu katanya gitu. Oh, ketemuan. Oke. Mm-mm. Nah orang ini, duh aku lupa ceritanya gimana, pokoknya dia tuh buron karena punya senjata ilegal atau gimana gitu. Nah Kaget mulu. Kaget juga latah Nora, gitu. Nora punya baru iya nih, betul. Nora. Terus akhirnya itu si pelaku ini itu entah dari mana tiba-tiba ditangkap polisi, tiba-tiba konversi pers gitu kan. Versi itu dia ngaku kalau dia yang bunuh. Anjir. Ceritanya gitu yang tadi. Heeh. Tapi dia ngakunya dia cuman bunuh doang. Bunuh tapi dia nggak memperkosa, nggak ngambil organ-organnya juga gitu katanya. Oke. Nah, terus dia bunuhnya pakai gunting kata si polisi, ada Holy barang shit. buktinya gitu. Ya Allah. Terus Sama tadi. kenapa sampai di wajahnya kuliti? Katanya supaya susah aja polisi buat mengenali. Tolol, kok bisa punya pikiran kayak gitu anjing. Mengenali gitu. Nah tapi guys, setelah udah nih kan, udah di penjara, ada belakangnya. Tapi oke nih. Gue panik ya. Tapi kan masih dia ngakunya bunuh kan. Tapi masyarakat tuh kayak nggak percaya, soalnya kayak tiba-tiba ada orang ditangkep masuk konversi pers terus ngaku aja gitu kan. Terus meskipun bener dia yang bunuh, terus yang memperkosa sama yang ngambil organnya itu siapa gitu kan. Organnya tuh Masih hilang berarti ya? iya deh, ada beberapa yang hilang. Oke. Gitu, jadi kayak masih ada teka-teki gitu. Sungguh kau gitu buatku bertanya-tanya. Ada gitar tuh. Keren. Sekarang lagi bawa gitar guys. Ya, Biar rame kan, gitu. soalnya kan dia cuma ngaku butuh doang kan. Itu kayaknya buat kesehatan psikologikal dari masyarakatnya. Jadi sengaja kayak ada satu orang jadiin korban, ditangkap suruh ngaku, supaya masyarakat tenang. Mungkin kasusnya ini teori konspirasi sekali lagi ya. Iya betul. Ya dibilang Ditangkap oke dia ketangkep. udah ketangkep nih gitu. Tapi naruh di tengah lapangannya itu gimana caranya? Gitu. Dan sama ini lagi, sama posturnya itu kayak nggak cocok gitu sama yang kelihatan terakhir di CCTV itu. Maksudnya boleh Si orang ini, orang yang ditangkap ini posturnya gede beda kayak. Ya? Oh. Iya gede kayak ya orang 40-an gitu. Iya. Terus yang di CCTV itu kayak orang bocil. Iya nggak bocil banget sih, paling SMP-an lah ya. Ya seumuran lah. Paling ya seumuran 18-20-an gitu lah. Umuran masih. Bapakku kan maksudnya. Iya. Sama aja 40 lah. Sama dong. Sama aja. Gitu guys. Makanya muncul kayak pertanyaan ini kayaknya iya bukan nih kayaknya gitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Ya. Ini. Apa pertanyaannya? Kenapa? Enggak, itu muncul pertanyaan kok ya, pertama yang ditangkap beda, terus kok motifnya cuma ngebunuh nih. Kalau kita bedah nih kasusnya nih. Kalau memang niatnya cuma ngebunuh, harusnya logikanya pembunuh pada let's say dia rapis gitu ya, merkosa gitu, masuk anak kecil gitu misalnya penyakitnya. Dia tangkepin anak kecil, dia perkosa terus dia bunuh. Logikanya nih kalau orang ini masih maksudnya memang tujuannya seperti itu, harusnya dibunuh dan dibuang ke tempat yang tidak diketahui kan. Betul. Iya betul. Kalau sampai dibuang ke tempat yang kayak gitu, berarti orang udah psycho luar biasa sih. Emang niat aja nunjukin nih, kok bisa nih kayak gitu, ada penyakit yang kayak gitu kan, saking psychonya kan.
Iya, Mau nunjukin kalau aku mampu narsis nih. gitu kan. Bener. Aku bisa nih kayak gini gitu. Dan terus ditangkap dengan sebegitu mudahnya mengaku kalau motifnya cuma membunuh. Bunuh. Nggak ada hal lain yang dia lakukan gitu. Kayak siapa cuma ngebunuh doang. Ditaruh di tengah itu lagi. Iya, kayak Ada tuh dulu kalau di Eropa tuh yang ngebunuh ini pekerja PSK, pengerja seks komersial. oh iya betul betul. Ya ada kan dulu jadi sengaja dibunuh memang dibuang pinggir jalan aja tuh. Memang nunjukin kalau dia nggak suka nih ada beginian gitu. Katanya dulu ada tuh di Eropa. Aku lupa kasusnya. Di Iya, Korea apa juga ya ada namanya? tuh. Tapi yang ini ngeri banget sih. Dia sampai ngambil Ih, kalau- organnya. Terus Iya, dikuliti mukanya. kulit ya ampun. Sempet lihat lagi foto aslinya Iya, anjir. kalau nggak berani aku. Iya aku juga lihat. Sekarang Nih aku lihat. kayaknya udah nggak ada deh kayaknya. Nggak tahu sih. Masih ada. Buka aja Christine Masih yang ada. kasus di paling atas. Foto Christine ini nggak sensor loh. Astaga. Gak berani aku deh. Ngeri guys. Gak wis di site saya tinggi anjing. Kayaknya apa kali ya? Tapi ini anak ini random. Sampai Gak tahu ya. Maksudnya dia nggak tahu ada hubungannya dengan entah pemerintahan sana atau gimana. Random Ada, juga, kayaknya random nggak kali ada ya. nggak ada. Random, Iya. random. Sama orang yang di penjara itu yang ditetapkan tersangka udah meninggal juga. Jadi jadi nggak tahu kan. Ditetapkan tersangka meninggal. Iya udah meninggal dia. Bunuh diri kalau nggak salah di penjara. Oh ini kaget semua penonton. Anjir, kaget banget. Iya. Wow. Iya ya. Pacarnya juga di itu juga ya seharusnya. Kok bisa? Nah itu juga bunuh diri aneh juga tuh ya kan. Terlalu apa ya? Terlalu Kalau aneh iya aja, bunuh anjing. diri, kalau emang sengaja yaudah kamu pura-pura mati deh. Banyak banget tuh Harusnya konspirasinya tuh kalau bisa banget tuh. Jadi orang-orang Iya. datang kan dibayar. Kamu jadi pembunuh ya, tenang aja penjara lolos gitu kan. Ntar kamu Sudah, clean udah. namanya hilang, kamu bebas, silakan Iya. pergi dari luar kota ini gitu. Oh iya, apalagi dia kan buron karena punya senjata ilegal ya. Mungkin dia dijanjiin itu kali. Ya udah kamu ngaku, Iya. ntar buronmu saya hapus deh gitu Saya kali. bersihkan semuanya, tapi kamu pergi dari kota ini. Sampai ketahuan lagi tangkap, mau deh. Wah nggak ngerti lagi aku kalau itu. Gokil. Kompleks banget tuh kali itu. Coba sampai anjing dan sebagainya. Iya pacarnya juga nggak diketerangan apa pacarnya. Kayaknya pacarnya seharusnya juga kemungkinan apa ya? Kemungkinan tersangkanya kuat ya Tapi pacarnya. habis diputusin kan? Iya soalnya habis diputusin. Tapi emang jangankan di Filipina. Tapi alibinya ada dia. Main basket. Main basket itu. Iya. Main basket. Iya sih. Dan kalaupun itu pacarnya di postur waktu CCTV lagi CCTV-nya kan kelihatan kan. Kalau itu postur wah ini pacarnya nih gitu kan kelihatan. Iya kelihatan. Pasti sering lah mereka foto bareng, jalan bareng gitu-gitu pasti kan kelihatan kan. Tapi emang akhir-akhir ini banyak banget ya kasus pembunuhan ya. Di Indonesia aja ada beberapa nih yang gempar banget akhir-akhir ini. Masih belum mau bahas ya? Enggak lah. Katanya mau bahas kemarin. Gimana Konoha? Oh iya nih Konoha. Oh iya Konoha betul. Naruto mati kan? Iya Konoha betul. Iya. Mati dah. Mati. Apa maksudnya Mas Naruto mati? Nah, iya kan? Iya Naruto meninggal kan? Naruto kan Hokage nih. Meninggal lah. Meninggal kan? Loh, gak ada yang ngikutin loh. Kage loh. Gak tahu sih aku lupa aku. Jadi gini guys, yuk kita apa? Ini kasus apa namanya? Christine. Itu kapan kejadian? 2018? 19 itu. 19. Maret 2019. Ini kan sudah di close nih. Christine Sheila udah di close. Udah ketangkap kan. 2022 tapi kita saya kan ada. Tapi rame 2022. Iya soalnya kayak publiknya nggak puas. Iya diungkit lagi. Iya lah masih nggak puas lah. Gila kali. Mengerikan dunia ini mengerikan ya. Gila kali loh. Oh kasus ditutup sejak itu. Oke.
Oh, ditutup 2019 11 Maret ya. Oh. Oh Oke, iya udah oke. cukup lama. Oke, oke. Oke, aku ada pembunuhan tapi ini apa ya bilang? Ini pembunuhan tapi masih misteri. Kemungkinan besar pembunuhan ya. Ada transisi dong sebelum kita lanjut dong. Bisa lebih ya? Kita Enggak lanjut. Ya gitu itu dong transisinya. acara kuis aja. Kayak gitu dong. Acara kuis Maaf, ya. maaf, maaf, maaf. Ini deh, Ya ini deh. Allah. Kita lanjut ke Ya kasus berikutnya. Allah. Gak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Nama kasus berikutnya. kasusnya Frog Boys. Sempat rame gitu 2022 kemarin. Frog Boys, bocah kodok. Bocah kodok. Oh, Frog. Frog. Nah, ini kasus hilangnya 5 anak Korea Selatan yang belum terpecahkan. 5 orang bocah di Korea Selatan yang belum terpecahkan sampai detik ini, sampai hari ini. Gokil. Nah, di kejadian ini cukup lama, 1991. Nah, jadi pada hari itu tuh kebetulan nih, kalau nggak salah Korea ini baru pertama kali mengadakan pemilu. Jadi diadakannya kan di sekolah, di lapangan gitu-gitulah. Jadi otomatis semua warganya libur nasional, ya kan? Oke. Nah, si bocah ini namanya sekolah libur, bocah ini ya main di rumah temennya kan. Nah, rumahnya warga ini tuh, warga bocah ini tuh gak jauh dari pegunungan lah. Bukan gunung yang tinggi-tinggi banget ya, kayak perbukitan gunung gitulah. Yang gak sampai dingin banget, enggak. Perbukitan gitulah. Nah, 5 orang ini akhirnya katanya sih nyari kodok ke bukit, tapi sebenarnya katanya nyari salamander, katanya begitu. Jadi bocah ini, ayo teman-teman gitulah, nyari kodok lah yuk ke bukit gitu kan. Oke, nyarilah nih bocah-bocah ini nyarilah kodok bersama teman kelima temannya itu, berlima nih total dari kodok. Masih SD kok, bocah SD. Kan? Nah, kemudian setelah beberapa jam kok orang tua ini nggak baik-baik nih bocah nih, ya kan? Nggak baik-baik, nggak ada kabar nih. Terus ya namanya pada kenal kan orang tuanya, jadi nyari-nyari ke satu sama lain, orang tuanya saling kontak, ini kemana, ini lagi di rumah ini enggak gitu kan. Dijawab lah, lagi nyari ini kodok di bukit itu salamander. Iya, salamander, katanya sih 300 meter dari rumah lah pegunungannya, di belakang rumah. Salamander itu apa ya, kayak si mander salah mulu. Iya. Si mander. Oh, salamander. Kalau bener mander. Astaga. Iya. Nah, Astaga. Terus bocah ini tuh lagi kaget aku. Astaga. Kenapa ada begituan? Piring jatuh ya. Terus orang tuanya kan pada bingung ya, katanya nyari salamander. Terus akhirnya hingga sore hari kok belum kekenyangan. Nah, terus ditungguin sampai sore hari kok belum pada balik nih bocah, ya kan? Kenceng banget deh. Terus akhirnya bocah ini nggak baik-baik nih, ya kan? Terus dilaporin lah ke polisi, ya kan? Polisi sekitar. Terus polisinya bilang sabar aja, namanya hari libur gitu kan. Anak-anak mungkin lagi pada main, ya kan, sampai larut malam. Lagi libur ya, bocah-bocah kan namanya bocah, mungkin lupa waktu atau apa, biarin lah gitu. Terus si salah satu orang tua ini nggak sabaran lah, kayak punya firasat buruk lah tentang anaknya. Kata polisi, tapi kok nggak baik-baik, tapi sudah dicari-cari kok nggak ada gitu. Akhirnya orang tua ini nyari lah, keliling biasa, ya kan. Terus keliling biasa, nggak nemu sama sekali, ya kan. Nggak nemu sama sekali. Akhirnya terus si orang tua ini rapat lah, sesama orang tua rapat nih, yang 5 orang anak ini. Gimana kalau kita nyari ini, nyebarin jadi salamander juga. Jadi salamander aja hilang juga, astagfirullahaladzim. Lanjut. Terus nyebarin flyer, gimana kita nyewa mobil,
terus buat nyebarin info lah, informasi ya kan. Ya udah habis itu sepakat lah orang tua ini nyebarin flyer sampai ada yang berhenti kerja nyebarin tuh tiap hari, nyebarin. Satu hari lewat kan ketemu sudah pesimis sih. Oke, masih mungkin di mana, mungkin karena itu pada saat itu musim dingin, katanya sih musim dingin, tapi cuaca di sana emang nggak terlalu, namanya pegunungan tapi nggak terlalu gunung ya, jadi nggak terlalu minus banget katanya. Jadi bocah masih kuat, balik terus lapor polisi terus, mungkin sudah tewas kedinginan, hipotermia. Orang tua tuh nyewa mobil sampai mobilnya tuh dicat dikasih foto anaknya 5 besar keliling. Orang-orang tuh pada angkuh cok, pada dikasih flyer kayak apa sih nih gitu tuh orang-orang lain tuh. Sampai ada salah satu orang tua tuh berhenti kerja demi nyebarin flyer yuk. Terus setiap bulannya apa tuh namanya, si polisi ini selalu menyisiri pegunungan itu. Tidak jauh dari pegunungan itu ada tempat latihan militer kan. Warga ini kan udah lama nyari kan, warga ini protes kepada polisi kan, coba tolong investigasi itu apa tempat latihan militer. Takutnya di sana kejadian apa namanya bocah ya kan. Terus polisi nggak mau, terus katanya juga militer bersikeras pada saat itu kejadian ada kilat, tidak ada yang latihan, jadi kosong peluang, tapi setidaknya ada yang jaga-jaga. Ya kan. Terus berjalannya waktu, terus orang tua ini semua protes semua satu kepada militer itu, soalnya dia minta diperiksa orang tua, tapi polisi nggak mau investigasi, nggak ada yang mau. Sampai disiarin live, sampai udah berapa bulan, setahun 2 tahun lebih disiarin live ya kan. Live apa? Live TV, dikasih hotline telepon, jadi kalau yang lihat anak ini langsung telepon. Tiba-tiba gitu. Lagi live TV ada yang telepon, saya menemukan anak ini, saya akan lepaskan tapi tolong bayar uang segini. Langsung disiapin uangnya. Malamnya itu udah nge-trap lah polisi dan kawan-kawan. Dan kalau di sini apa ya, pelindungan anak apa ya, kayak ada pelindungan anak lah, KPAI ikut. Udah nih ketahuan nih orang nih, ditungguin sampai malam nggak muncul tuh orang. Ternyata telepon itu prank. Bayangin, prank di telepon. Prank juga telepon. Jadi jadi semua orang iseng doang telepon di acara TV live. Terus berjalannya waktu hingga kejadian 1991 hingga 26 September 2002 ya. 2002. 11 tahun lamanya. 4.000 berarti. 4.000. Oh iya nih. 4.004 lah berarti. 2002. 4.000. Iya. Oh iya. Pada tahun 2002 aku mikir lah hingga 2022 ada seorang pria nih pergi ke gunung. 2022 apa 2002? 2002. Oke. 11 tahun setelah kehilangan 5 bocah itu. Dan ada salah satu pria ini lagi olahraga ke arah gunung situ, ke bukit situ, tiba-tiba menemukan pakaian dan sepatu anak-anak. Anjir. Sontak aja. Sontak. Langsung melaporkan polisi. Ini nemuin baju sama pakaian anak-anak di pegunungan yang dimana dinyatakan 5 bocah ini hilang. Oke. Langsunglah dilakukan investigasi. Digali, oke. Dan akhirnya ditemukanlah 5 bocah itu. Tapi dalam kondisi tinggal jaket, sepatu dan tengkorak. Dan tulang belum ada. Itu di mana ditemukannya?
di gunung tempat dia main nyari kodok. Bukan Ada di lembah-lembah gitu bukan? bukan. Iya, Di letaknya mana spesifiknya? spesifiknya dia nggak jauh dari rumahnya itu, di tempat dia cari kodok. Jadi di bukit-bukit itu. Jadi Kok curiga aku dia kepreset ya? jadi ini perumahan ya. Perumahan, belakangnya gunung, nanti turun lembah, itu ada penembakan militer. Gitu. Nah, aku juga curiga kepleset. Iya, curiga aku kepreset. Ditemukan kan, langsung lah. Ahli forensik dan kawan-kawan semuanya datang. Setahu itu yang ahli forensik terakhir. Jadi langsung digali, langsung dikumpulin, ditarik-tarikin, ditaruh di atas kayak terpal gitu alas, tulang belulang dan bukti-buktinya. Oh, pada datang ke orang tua. Terus polisi tuh langsung menyatakan pada hari itu juga menduga bahwa tewasnya anak kecil ini menderita atau hipotermia lah. Karena memang saat kejadian itu cuaca dingin dan hujan, kemungkinan anak kecil tersesat terus nggak tahu arah pulang, kedinginan lah ya. Soalnya jasadnya ini kelimanya ini berdempetan. Nah itu kemungkinan. Oh iya, mereka nyari hangat kan? Ya, supaya tetap hangat. Oh iya. Oke, digali lah semua udah terkumpul. Oh ya kan, 3 km. Tapi jasadnya mereka ditemukan sekitar 3 km dari rumah. Jadi tidak mungkin mereka tersesat, bukan 300 meter, 3 kilo berarti benar. Ya bukitnya itu gak jauh lah dari perumahannya lah. Selain itu mereka kedinginan, mereka melepas pakaiannya, sepatunya. Jadi dia kayak berbagi pakaian gitu lah. Nah, tak hanya itu, polisi sudah ratusan kali mencari tempat itu. Kenapa baru 11 tahun kemudian ditemukan? Ya kan? Iya. 11 tahun. Nah, setelah diotopsi, ya kan? Ternyata teori hipotermia itu salah. Jadi ada salah satu ahli forensik itu marah-marah tuh. Kayak datang di tempat, kenapa ini tengkoraknya diangkat semua? Jadi seolah-olah dia polisi yang datang di TKP itu bukan ahlinya tuh. Harusnya menurut dia itu ketika ada kejadian itu jangan diangkat dulu. Jadi dilihat dulu kondisinya. Itu malah dikumpulin cok, kayak sampah gitu cok, dijadiin satu, numpuk kan. Mana tulang tengkorak kayak si A, mana tulang rusuknya si B. Dia nggak tahu, jadi dijadiin satu ya, tulang. Kayak campur-campur gitu ya. Nah, setelah dilakukan forensik dari 3 bocah itu memiliki luka di kepala, seperti dibekal benda tajam, ya kan? Terus 2 bocahnya lagi ada bekas pendarahan di tengkoraknya, serta luka bekas tembakan. Orang-orang udah, apalagi orang tua langsung pada, ini tuh karena militer ini, ya kan? Iya. Terus akhirnya polisi merumuskan bahwa kelima bocah itu tak hanya hilang, tapi juga dibunuh. Langsung lah berkembang nih. Terus berkembang sampai akhirnya ya orang tuanya itu merelakan bahwa setelah total kasusnya 15 tahun anak ini hilang. 15 tahun itu sama kasusnya ya, sama pembahasan dan lain-lainnya sampai 2006 akhirnya ditutup oleh kepolisian. Tapi ya meskipun begitu kan hingga sekarang orang tuanya kan pasti kepikiran ya, soalnya sampai jadi nggak tahu karena sampai sekarang. Soalnya si militer ini katanya nggak mau angkat bicara, nggak ngomong pokoknya pada saat itu tidak ada latihan tembak menembak gitu. Ada filmnya itu berjudul Children. Kalau filmnya gimana tuh? Gimana tahu gak? Filmnya sama ya? Delete belum? Aku belum lihat. Nah, teorinya, ya kan? Teorinya itu namanya bocah kan, main dulu kan. Terus karena ini musim dingin kan, katanya musim dingin terus hujan, dia ngeliat kayak pos mungkin ya, di bawah lembah ngeliat kayak lapangan dan pos-pos gitu kan, ada tower tentara gitu lah.
Iya. Pasti kan namanya bocah, kalau kedinginan kan cari tempat adem. Tempat panas dong. Oh iya maksud, yang adem, tempat ngadem maksudnya. Ngademin diri. Iya. Terus mungkin tempat ngadem. militer kan mungkin namanya tempat latihan, kalau ada dikit yang gerakan takutnya ada sesuatu yang mendekati tempat rahasia ya, namanya militer ya. Aku berasa tuh gitu, jadi bocil sama 5 orang rame-rame terus datang militer, mungkin nyangkanya anjing ada yang datang. Langsung tembak sih, make aja sense kan. ya. Make sense. Tapi satu doang ya? Satu bocah doang Ada yang 3 bekas. 3. Bekas tembak. Bekas tembak doang 3. Yang 2-nya itu ada luka berdarah sama luka tembak juga. Jadi semuanya tembak. Semua dong berarti. Yang berarti. 2-nya lebih spesifik, nggak tahu memang ada benda tumpulnya juga. Yang kedua, yang 3 murni memang senjata tajam. Terus jaketnya itu, yang kucingnya juga kayaknya mereka itu udah dibunuh, terus kayaknya ya dilipat, soalnya semua pakaiannya itu tangannya, lengannya diikat satu sama lain, Cuk. Iya, lengannya itu ya kayak lengan jaket diikat ke lengan jaket satunya loh. Ya bungkus gitu loh. Oh. Gitu terus dikumpulin jadi satu kantong di bawah pohon gitu lah. Aku lihat dokumentarinya sih. Dibunuh sih ini fix sih. Karena terus ditemukan di daerah situ tuh banyak peluru. Aku sih rasa emang pasti. Ya udah fix sih, Mungkin salah tembak atau kan karena curiga atau banyak. Jangan bergerak, namanya bocil. Lari-lari ke tembak kan akhirnya. Ternyata pas cek anak-anak nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah akhirnya dibuang lah. Iya sih, nggak bisa disalahin juga sih. Ada namanya juga tempat latihan militer ya. Kecuali itu tempat umum terus tiba-tiba terjadi penembakan. Baru tuh. Tapi sengaja dong jatuhnya. Kalau nggak sengaja kan kalau nggak sengaja misalnya ada anak-anak terus nembak paling yang kena satu gitu kan. Ini 5-5-nya. Terus yang lainnya kan berarti sengaja dong kalau 5-5-nya kena. Mungkin 2-nya tembus kan, yang bocil kan kecil kan palanya. Pressing shot. Iya dong, kayaknya. Kalau kata aku sih namanya tapi nggak logis sih ya. Maksudnya kalau kita sekali nembak langsung di game kepala mungkin bisa ya. Iya sih. Kalau di real life kayaknya langsung tembak kepala nggak kayak pasti bisa apalagi juga. Tembak besar misalnya ya. Atau sniper gitu. Dan semuanya kepalanya tengkoraknya ada bekas tembakan. Iya. Nggak mungkin sih kataku. Susah banget kayaknya. Iya kalau kita ngomong sejago snipernya kayak apapun, tembak pertama nih kena kepala oke lah. Selanjutnya kan pasti habis satu kena tembakan langsung takut lari semua kan. Lari-lari ya gitu. Kepala nggak tahu nge-cheat ya. Kalau nge-cheat auto headshot mungkin bisa tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau langsung kepala 4-4-nya sih. Itu kalau pakai sniper ya. Kalau misalnya yang jaga pos itu, jaga tempat militer itu pakai rifle. Pasti gitu kan. Gitu. Kepala sih berat sih kata aku, langsung kepala. Berarti ini sih kayaknya jarak dekat berarti. Sih. Deket ini nembaknya. Terlalu lama cuy, 11 tahun cuy. Pelurunya nggak dijelasin apa yang nembus kepala itu. 18 mm, 8 mm. Lupa. Di Netflix ada. Judulnya Search of the Frog Boy. Kalau kayak mau lebih apa? 18 kan sniper tuh. Iya kan? 18 kan sniper biasa. 7 biasa kan? 7 ini kan? 7 tuh sniper tuh. Oh iya sih. 7 ya? Rifle yang 7. Rifle 7. SMG itu di tembak biasa 3,5 kan? Pistol biasa 3,5 kan? Submachine 55. Hafal banget ya? Oh iya betul. Ada tuh anjing, serem juga sih kalau misalkan 11 tahun kok baru ketemunya itu loh 11 tahun. Aku iya. Katanya disimpan dulu dong. Ratusan polisi itu udah menyisirin tuh. Sampai 3.000 relawan dan polisi. Itu yang nggak masuk akal sih. Iya lah. Ternyata ketemunya di situ lagi. Gak masuk akal. Soalnya katanya berdasarkan forensik, kelima anak itu dibunuh di tempat lain,
baru dikuburkan di lokasi. Jarak antara dibunuh dan dikuburkan itu gak begitu lama karena kerangkanya tidak berserakan. Iya apa sih? Iya sih. Karena kerangkanya. Berdasarkan forensik, kelima anak itu dibunuh di tempat lain, baru dikuburkan di lokasi. Itu maksudku, itu yang benar tuh itu kayaknya. Terus jarak antara dibunuh dan dikuburkan nggak begitu lama, karena kerangka tidak berserakan dan berkumpul. Belum jadi jenazah membusuk di lokasi penemuan. Hal ini dikuatkan dengan terdeteksi zat yang hanya akan muncul di tanah jika ada mayat. Oh. Iya. Itu maksudku. Mayat juga dikuburkan bukan tergeletak di atas tanah, jadi mereka tidak mati di lokasi penemuan. Iya ya, anjing. Iya sih bener sih, udah militer sih, nggak ada lagi tuh, itu bukan konspirasi lagi, harusnya soft tapi ya ya nggak ada yang ngaku kayak aja. Nggak pernah denger aja guys. Banyak kasus Korea yang kayak gini banyak tuh. Emang di Korea aja, perasaan di Konoha maksudnya. Iya, yang di Korea kasus kapal itu juga kan kayak gini juga. Ada yang kapal yang mana? Yang kapal tenggelam. Yang kapal anak SMA. Tenggelam anak-anak isinya. Katanya polisi telat datangnya. Ya banyak lah. Kalau masalah kayak gitu udah bukan konspirasi lagi, kayak udah jelas tapi ya sudah, memang nggak bisa jelaskan. Kalau kalian mau tahu lebih jelas, kasus Raffi tadi emang psycho sih, pembunuhnya sih psycho parah sih. Tapi yang jadi misteri apakah betul yang ditangkap itu pembunuhnya? Karena masa segampang itu dia mengaku. Masa terus itu bunuh diri? Iya apa sih? Masa langsung bunuh diri? Cepat amat selesai. Iya sih. Lebih cepat. Gitu lagi sih. Udah tahu, itu artinya sudah. Bang, kita udah habis teman-teman. Jadi begitu cerita malam ini guys. Itu dua cerita yang lumayan berat sekali ya. Iya betul, penuh misteri. Memang akhir-akhir ini kita bahas, memang kita episode hari ini bahas pembunuhan karena banyak banget akhir-akhir ini di negara kita sendiri, banyak banget kasus-kasus yang susah untuk dijelaskan gitu terjadinya dan betul. Nanti masih bakal bahas lah. Next episode masih mau bahas secara tuntas katanya. Betul. Maka sebenarnya kita nggak bahas kasus Indonesia, kasus-kasus yang ada di Indonesia tuh karena kita takutnya salah gitu ya. Kita kurang, karena kalau udah bahas negara sendiri kan researchnya harus banyak. Tapi banget tuh. Kalau kalian mau cari kalau udah salah ini kan. Kalau mau cari yang bahas Indonesia banyak tuh suka FYP. Dan kalau kasus luar, ini kan kita bahasnya secara universal, secara generalnya doang gitu. Sumbernya banyak, udah pasti ada generalnya yang ceritain. General umumnya doang, tapi kalau di Indonesia kan harus takutnya salah. Harus detail, tiap hari kan ada perkembangan baru tuh yang kita nggak ngikutin kan, benar. Itu sih. Tapi semoga keluarga korban bisa diberikan ketabahan yang luar biasa lah ya, dan yang ditinggalkan yang korban juga bisa dapat tempat terbaik di sisinya lah. Kasus-kasus pembunuhan tuh selalu gitu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah guys. Gitu ya. Kok kaget aja gak tahu. Tiba-tiba doa ya. Coba tuh. Kok dia ngetuk? Apa ya? Anda. Itu suara baru Anda. Iya betul. Aduh. Banyak yang bahas kok itu tentang Christine siapa tadi? Christina Aguero. Ya Allah, bola. Siapa ya? Christina Aguilera. Silawan. Apa ya? Silawan, Christina Silawan. Bisa cari. The Frog Boy juga ada kok. Free-nya 3 episode di YouTube. Dokumentarinya. Netflix itu ya? Netflix ada, YouTube ada 3 episode. Netflix berapa episode? Gak tau, gak ikutin Netflix. Aku nontonnya di YouTube. Lo gak langganan Netflix ya? Enggak dong. Ada begitu saya. Jangan lupa ya guys. Coba nanti katanya gitu. Kalau rating kita tembus 100 orang kasih Netflix 1 tahun Mas boleh? Kau benar ya?
Selamat. Astaga, saya saja tidak langganan. Dibayar loh Mas Iqbal. Astaga, amin Betul. kalau ada rezeki. Giveaway Ya. guys. Giveaway. Jangan lupa, Jangan lupa ya. kasih rating teman-teman. Jangan lupa di follow. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, kasih rating. Dan Karena yang follow udah 330 orang. Tapi yang kasih rating 35 orang. Dong Ya kasih Allah. rating teman-teman, dipencet lah ratingnya. Tinggal pencet doang, terus gitu doang loh. Terus. Nah. Masih butuh banyak supaya kita Betul. masuk ke top 200. Ya, Sampai ngentut nih. Ya banget. Allah. Bau. Tentunya bergema nih. Bisa bergema. Gitu, guys. Kita butuh banyak supaya kita bisa masuk ke top 200 podcast Indonesia. Masuk lagi dong, ayo dong, bisa dong. Ayo. Ntar Freeport ini juga main di podcast Bagi Horor ya, kalian dengerin ya. Nanti tanggal berapa kalian main ke Bagi Horor? Tanggal 17 ya, Agustusan ya. 17 Agustus. Nanti bakal ada cerita spesial di sana. Tunggu Ya tanggal asik dah mainnya. pokoknya, kalian Oke. dengerin aja lah. Oke. Thank you buat yang sudah dengerin. Thank you guys. Thank you sudah dengerin. Thank you. Cing. Ya.